Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Nah, di sini saya Anissa Siti Salihah selaku moderator dari kelompok 3 mengenai mata kuliah pembiayaan perbankan syariah yang dimana dosen pengampunya yaitu Bapak Endang Syarif, SHIMM. Nah, di sini kelompok 3 akan membahas mengenai akad mudharabah. Nah, tentunya di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu ada Sinta Amalia Syariah dan Hendra Hendrawan. Nah, untuk pembagian penjelasan materinya, yaitu untuk yang pertama ada saya sendiri yang akan menjelaskan mengenai pengertian mudharabah dan jenis-jenis mudharabah. Dan untuk presentator yang kedua yaitu ada Sinta Amalia Syariah yang akan menjelaskan mengenai rukun mudharabah dan syarat mudharabah. Dan yang terakhir yaitu ada presentator yang ketiga yaitu Hendra Hendrawan yang akan menjelaskan mengenai mudharabah dan resiko mudharabah. Nah, langsung saja kita ke pokok pembahasan materinya. Dan untuk yang pertama, kita akan menjelaskan mengenai apa itu mudharabah. Nah, kata mudharabah berasal dari dorb al-ard yang artinya orang-orang yang berjalan di muka bumi untuk mencari karunia Allah. Nah, jadi mudharabah adalah suatu perjanjian untuk berpartisipasi dalam keuntungan dengan modal harta dari satu mitra dan modal keahlian dari mitra lainnya. Nah, bisa dapat kita simpulkan apa itu mudharabah. Nah, jadi mudharabah itu adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang dimana pihak bank sebagai si pemberi modal akan mengelola modal tersebut untuk usahanya. Nah, yang dimana nanti akan mendapatkan keuntungan. Nah, si keuntungan tersebut akan dibagi hasil antara pihak bank yaitu si pemberi modal dan antara nasabah yaitu sebagai si penerima modal atau si pengelola modal. Nah, nanti si keuntungan tersebut akan dibagi dengan nisbah yang sudah ditentukan di awal kesepakatan atau perjanjian di sebelumnya atau perjanjian di awal. Nah, untuk yang selanjutnya dalam mudharabah itu tentunya ada jenis-jenis mudharabah. Nah, yang dimana jenis-jenis mudharabah tersebut dibagi menjadi dua bagian atau menjadi dua jenis, yang dimana ada mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Nah, untuk mudharabah mutlaqah yaitu pihak pengusaha diberi kuasa penuh untuk menjalankan proyek tanpa larangan atau gangguan apapun urusan yang berkaitan dengan proyek itu. Nah, jadi mudharabah mutlaqah itu merupakan akad mudharabah yang dimana si pihak pengusaha atau pihak pemberi modal atau pihak bank memberikan suatu modal kepada si penerima modal atau nasabah yang dimana modal tersebut boleh digunakan atau dikelola oleh nasabah untuk menjalankan usahanya. Nah, usaha tersebut bebas mau usaha apa saja. Jadi tidak ada unsur atau tidak ada batasan-batasan mengenai usaha apa yang harus dijalankan oleh si penerima modal tersebut atau pihak nasabahnya. Jadi pihak pengelola modal bebas menggunakan modal tersebut untuk usaha apapun.
Nah, sedangkan untuk mudharabah muqayyadah itu merupakan kebalikan dari mudharabah mutlaqah, yang dimana si pemberi modal atau pihak bank memberikan modal kepada nasabah atau si penerima modal untuk digunakan modalnya, yang dimana pihak bank itu atau si pemberi modal itu memberikan batasan kepada si penerima modal atau pihak nasabah untuk mengelola modal tersebut. Jadi, pihak pemberi modal itu sudah menentukan usaha apa saja yang boleh dikelola oleh si penerima modal tersebut. Nah, untuk mudharabah mutlaqah tadi kan itu si pemberi modalnya itu memberikan kekuasaan penuh, jadi bebas modal tersebut digunakan untuk usaha apa saja. Nah, sedangkan untuk mudharabah muqayyadah ini si pemberi modal itu memberikan batasan kepada si penerima modal untuk modalnya dikelola. Jadi sudah ditentukan bahwa usaha apa saja yang harus dilakukan dari modal tersebut. Baik, di sini saya sebagai presentator kedua akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu rukun mudharabah. Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, rukun mudharabah itu terbagi menjadi 3 rukun, ada 3 macam gitu. Yang pertama, sohibul mal atau pemilik modal. Yang kedua, mudarib atau pelaku usaha, dan yang ketiga itu akad. Jadi kalau tidak ada ketiga ini, si transaksi si akad mudharabah ini tidak akan sah gitu. Jadi harus ada tiga-tiganya ini, harus tiga-tiganya terpenuhi gitu. Lalu yang kedua itu syarat mudharabah. Syarat mudharabah menurut hukum ekonomi syariah itu ada beberapa bagian gitu. Yang pertama yaitu pemilik modal wajib menyerahkan dana atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usahanya. Lalu yang kedua, penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakatinya. Jadi si penerima modal itu tinggal menjalankannya gitu, karena udah menerima modal dari si pemilik modal gitu. Jadi tinggal menjalankan aja, jadi tim pelaksananya aja gitu. Lalu yang ketiga, kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan yang ditetapkan dalam akad. Jadi sebelum kegiatan ini dimulai atau usaha ini dimulai, dalam akad itu sebelum disepakati itu ditentuin dulu gitu bidang usahanya itu apa. Jadi dalam akad mudharabah ini usaha yang dilakukan itu udah jelas gitu, jadi udah tentu. Jadi pas misal mau jual atau dalam bidang usaha dagang baju atau dagang apa, udah ditentuin. Jadi tinggal pas udah akadnya praknya itu tinggal udah jual itu gitu. Jadi enggak kesana kemari gak jelas gitu. Jadi udah satu gitu, si usahanya itu, bidang usahanya itu satu jenis itu gitu, karena udah ditentuin pas dalam akad gitu. Jadi udah teratur gitu. Seperti itu. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih.
Ada manfaat mudharabah. Manfaat mudharabah adalah sebagai berikut. Yang ke-1, bank akan meningkatkan bagi hasil saat keuntungan usaha nasabah meningkatkan. Kedua, bank tidak berkewajiban membayar hasil pada nasabah pandangan secara tetap, namun disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank. Yang ketiga, ada pengembalian pokok. Pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah. Yang keempat, bank akan lebih selektif dan hati-hati atau prudent mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menggunakan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi. Kelima, ada prinsip bagi hasil. Mudharabah musyarakah berada dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menerima pembiayaan nasabah satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi. Selanjutnya, resiko mudharabah. Ciri khas pembiayaan mudharabah adalah rasa saling percaya yang tinggi antara nasabah dan bank. Kenyataan ini menjadikan mudharabah sebagai pembiayaan yang berisiko tinggi karena bank selalu menghadapi permasalahan asimetrik, information dan moral hajat. Berapa risiko yang mungkin akan terjadi di antaranya yakni side streaming, yakini nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak, lalai dan kesalahan yang disengaja, dan menyembunyikan keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur. Nah, baik. Dari penjelasan yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya, dapat saya simpulkan bahwa mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama, yaitu sahibul mal, menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya atau disebut dengan mudharib itu menjadi pengelola. Nah, tentunya jenis-jenis mudharabah terdiri dari dua jenis, di antaranya yaitu ada mudharabah mutlaqoh dan mudharabah muqayyadah. Nah, dalam akad mudharabah terdapat beberapa rukun mudharabah yang harus dipenuhi untuk melakukan akad, yaitu harus ada sohibul mal, mudharib, dan akad. Nah, terdapat beberapa syarat juga dalam mudharabah, yaitu si pemilik modal harus menyerahkan dana kepada pihak pengelola. Kemudian pihak pengelola harus menjalankan usahanya sesuai kesepakatan yang sudah terjadi, dan kesepakatan pembagian bagi hasil harus dijalankan sesuai kesepakatan di awal. Nah, akad mudharabah juga terdapat manfaatnya. Salah satunya yaitu dengan menggunakan akad mudharabah mengenai keuntungan dan kerugian itu ditanggung bersama. Nah, dalam menggunakan akad mudharabah tentunya akan mempunyai resiko, yaitu mengenai adanya kecurangan atau ketidakjujuran terhadap pengelolaan usaha yang dijalaninya atau tidak jujur terhadap keuntungan yang didapatkannya. Nah, sekian pemaparan materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.